Pembangunan Nusantara. Sebuah inisiatif ambisius, mencerminkan kepercayaan diri yang semakin meningkat dari Indonesia di mata dunia. Dalam upaya memperkuat posisinya di panggung global, proyek ini bertujuan untuk menyesuaikan strategi ekonomi yang ada. Dengan langkah berani ini, Indonesia ingin menunjukkan bahwa ia bukan hanya sekadar pemain, tetapi juga pemimpin di tatanan internasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, fokus utama telah dialihkan ke pembangunan infrastruktur yang signifikan. Dalam mencapai tujuan tersebut, investasi dalam infrastruktur meningkat hampir 3 kali lipat sejak tahun 2014, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membangun fondasi yang solid bagi masa depan negara ini. Dalam visi yang lebih jauh, Nusantara dirancang untuk menjadi kota yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berkelanjutan. Ini adalah langkah yang berani untuk menggantikan Jakarta, yang tengah berjuang dengan masalah serius seperti polusi udara dan kepadatan penduduk yang kian meningkat. Namun, di balik ambisi besar ini, muncul keraguan dari berbagai pihak tentang kelayakan dari proyek yang monumental ini. Kebijakan larangan ekspor nikel yang diimplementasikan sejak tahun 2014 telah menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah produk nikel di dalam negeri. Ini bukan sekadar kebijakan, melainkan dorongan bagi para produsen domestik untuk lebih berfokus pada pengolahan dan pemanfaatan nikel secara optimal di dalam negeri. Menelusuri sejarah panjangnya, Indonesia sebagai negara penghasil sumber daya alam memang memiliki sikap waspada terhadap investasi asing. Konstitusi negara ini menekankan, dengan tegas, bahwa sumber daya alam yang melimpah harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak. Saat ini, Indonesia tengah berupaya menarik investasi dalam sektor produksi baterai dan kendaraan listrik. Beberapa perusahaan besar seperti Lagi Energy dan Hyundai telah mengungkapkan niatnya untuk memulai produksi di tanah air. Hal ini mencerminkan potensi besar Indonesia dalam mengikuti tren industri yang ramah lingkungan. Investasi asing langsung, FDI, menjadi sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama di sektor mineral dan pertambangan. Peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung dan menarik aliran investasi ini tidak dapat dipandang sepele, karena dampaknya sangat signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional. Dalam pandangan yang lebih luas, Indonesia bercita-cita untuk menjadi ekonomi yang lebih maju menjelang tahun 2045. Namun, untuk mewujudkan visi ini, pertumbuhan GDP yang tinggi diharapkan dapat dicapai. Pertumbuhan antara 7 hingga 8% dianggap sebagai target yang mungkin dapat diraih, asalkan langkah strategis diambil dengan tepat. Seiring dengan perkembangan global yang terus berubah, hubungan Indonesia dengan China dan Amerika Serikat menjadi semakin kompleks. Rivalitas di tingkat global ini membuat strategi presiden baru menjadi sangat penting, dengan fokus utama pada menjaga keseimbangan hubungan diplomatik yang telah dibangun sebelumnya. Dengan presiden baru yang terpilih, Subianto, harapan pun muncul bahwa fokusnya akan lebih pada urusan luar negeri dan pertahanan, berbeda dengan kepemimpinan Joko Widodo yang lebih menekankan pada aspek ekonomi. Perubahan ini diharapkan dapat mengarahkan Indonesia pada kebijakan yang lebih strategis di kancah internasional. Namun, tantangan besar tetap menghantui, termasuk permasalahan yang berkaitan dengan malnutrisi dan stunting pada anak. Ini bukan hanya sekadar angka, melainkan merupakan bagian integral dari tantangan modal manusia yang harus dihadapi Indonesia dalam menciptakan generasi yang sehat dan produktif. Di tengah semua ini, korupsi muncul sebagai salah satu masalah utama yang harus dihadapi oleh Subianto. Banyak pengusaha dan pejabat korup yang memanfaatkan perlindungan ekonomi untuk keuntungan pribadi, menciptakan ketidakadilan yang merugikan masyarakat luas. Reformasi pendidikan pun menjadi fokus utama, dengan alokasi 20% dari anggaran negara untuk sektor pendidikan. Pengenalan teknologi digital dalam pengelolaan anggaran ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan, memberikan kesempatan belajar yang lebih baik bagi generasi mendatang. Tidak kalah pentingnya, pengembangan infrastruktur tetap menjadi prioritas. Mengingat Indonesia telah tertinggal dalam aspek ini, pencapaian dalam pembangunan fisik dan non-fisik sangat diperlukan untuk mengejar ketertinggalan dan mempersiapkan fondasi yang kuat bagi kemajuan bangsa. Tantangan utama yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah membangun kualitas modal manusia sambil mengatasi masalah ketimpangan dan kesehatan, seperti stunting dan masalah gizi buruk. Kualitas modal manusia yang baik adalah kunci untuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera. Investasi di sektor energi terbarukan dan teknologi baterai dapat menjadi jalan keluar bagi Indonesia untuk bersaing di kancah global. Ini bukan hanya soal keuntungan ekonomi,
tetapi juga berkontribusi pada pengurangan emisi karbon serta keberlanjutan lingkungan yang semakin menjadi perhatian dunia. Untuk mencapai semua ini, perubahan kebijakan sangat diperlukan guna menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam dan menarik investasi yang mendukung pengembangan energi berkelanjutan. Stabilitas ekonomi Indonesia sangat bergantung pada langkah-langkah ini. Dalam skenario yang lebih luas, tantangan seperti ketimpangan ekonomi harus diatasi agar pertumbuhan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini adalah langkah krusial untuk mencapai kemajuan yang inklusif dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.